Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan teori permintaan dan juga teori penawaran untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, seperti yang kita tahu ya, ketika kita membuat suatu keputusan manajerial, titik perhatian utama kita itu ada di dalam permintaan pasar. Nah, untuk definisi dari permintaan itu sendiri adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode yang tertentu pula. Periode tertentu di sini yang dimaksud itu bisa 1 tahun atau dalam keadaan-keadaan yang memang harus diperhatikan. Contohnya itu seperti harga barang yang akan kita beli, kemudian ada atau tidaknya barang dari pesaing atau barang sejenis gitu. Kemudian ada pendapatan konsumen, selera, preferensi konsumen, dan masih banyak lainnya. Jadi supaya kita bisa lebih paham terkait dengan permintaan pasar, kita harus tahu dulu sifat dari permintaan individual itu seperti apa ya. Nah, pada tingkat individual sebenarnya ini bisa ditentukan oleh 2 faktor ya. Yang pertama yaitu nilai dari cara mendapatkan atau menggunakan barang dan jasa itu. Yang kedua dari kemampuan mendapatkannya atau mendapatkan barang dan jasa itu ya. Kemudian definisi dari permintaan individual sendiri ini dikenal sebagai teori perilaku konsumen yang berkaitan dengan permintaan barang-barang konsumsi perorangan yang dapat memuaskan keinginan konsumen secara langsung. Nah, umumnya permintaan individu ini bukan dikonsumsi sebagai produk akhir, tetapi sebagai permintaan turunan. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk pengolahan dan pendistribusian produk lain. Contohnya, permintaan tenaga kerja. Kemudian tenaga penjual, manajer, mesin kantor, peralatan dalam industri, dan masih banyak yang lainnya. Faktor penentu permintaan individual yang pertama nilai atau harga, jadi seberapa worth it. Nah, yang kedua ada utilitas total. Ini berkaitan dengan memaksimalkan total utility dari barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, memperhatikan marginal utility yang diperoleh dari satu unit tambahan suatu produk dan nilai relatif suatu produk dibandingkan dengan produk yang lain. Selanjutnya, untuk definisi permintaan efektif, ini adalah permintaan terhadap suatu barang dengan diikuti oleh kemampuan untuk membayar. Nah, kebalikannya kalau permintaan absolut, ini adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa tidak diikuti oleh kemampuan untuk membayar. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kemudian terkait dengan kuantitas yang diminta, ini adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen. Walaupun pemahaman kita terkait dengan permintaan individual tadi bisa membantu untuk memahami dan juga menganalisis karakteristik permintaan secara lebih detail, tetapi menghadapi sebuah perusahaan yang ada di pasar ya, ini adalah terkait dengan penjumlahan permintaan individual. Jadi, fungsi permintaan pasar terhadap sebuah produk ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Nah, dari berbagai variabel penentu permintaan itu ya, kita dapat menggolongkan menjadi 4 variabel, yaitu yang pertama ada variabel strategis, variabel konsumen, variabel pesaing, dan variabel lain. Nah, yang termasuk di dalam variabel strategis yang bisa mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri atau harga barang yang bersangkutan, kemudian advertensi, ada kualitas dan desain barang, serta saluran distribusi barang. Kemudian yang terkait dengan variabel konsumen ini ada tingkat pendapatan, selera, harapan konsumen, dan variabel pesaing ini ada harga barang lain, advertensi, promosi barang lain, saluran distribusi barang lain, kualitas dan desain barang lain ya. Kemudian untuk variabel yang lain ini ada kebijakan pemerintah, jumlah penduduk, dan cuaca. Berbicara terkait dengan harga barang lain, hubungan antara sesuatu barang dengan berbagai jenis barang yang lainnya ini ada 3. Yang pertama ada barang substitusi atau barang pengganti. Yang kedua barang komplementer atau pelengkap. Dan yang ketiga ada barang netral. Barang substitusi ini adalah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Contohnya adalah minyak, tanah, dan gas. Nah, ini kan gas bisa menggantikan fungsi minyak tanah ya. Yang kedua ada barang komplementer. Ini adalah barang yang selalu digunakan secara bersama-sama. Contohnya adalah gula dan kopi.
Dan yang ketiga adalah barang netral. Barang netral adalah barang yang tidak mempunyai hubungan sama sekali. Contohnya adalah permintaan terhadap beras dan terhadap buku tulis. Ini kan nggak punya hubungan sama sekali. Maksudnya perubahan permintaan dan harga beras tidak akan mempengaruhi permintaan buku tulis. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, tadi kan faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada pendapatan konsumen juga. Di sini akan menimbulkan perubahan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Kemudian ada perubahan selera masyarakat juga. Ini merubah permintaan terhadap suatu barang. Ada pertambahan penduduk. Nah, ini akan diakui oleh adanya kesempatan kerja. Untuk itu, ini bisa merubah daya beli masyarakat. Dan selanjutnya bisa menambah permintaan berbagai barang. Kemudian ada prediksi masa yang akan datang. Jadi jika konsumen ini memprediksi adanya kenaikan harga suatu barang di masa yang akan datang, maka permintaan terhadap barang itu akan meningkat. Hukum permintaan sendiri seperti yang kita tahu ya, semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Semakin tinggi harga barang, maka makin sedikit jumlah barang yang diminta. Jadi apabila harga itu naik ya, maka pembeli itu akan cari barang lain yang bisa digunakan sebagai barang pengganti atau substitusi. Tetapi sebaliknya jika harga barang itu turun, maka konsumen akan nambah pembelian terhadap barang itu. Fungsi permintaan sendiri ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan semua variabel yang menentukan permintaan tersebut. Kurva permintaan ya, suatu bagian dari fungsi permintaan yang memang menunjukkan hubungan antara harga produk dengan jumlah produk yang diminta dengan asumsi ceteris paribus. Nah, kurva permintaan berbagai jenis barang ini pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan karena sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta ini memiliki sifat hubungan yang terbalik. Nah, contohnya di sini ada daftar permintaan ya. Daftar permintaan di sini tuh maksudnya adalah suatu tabel yang bisa memberi gambaran dalam bentuk angka tentang hubungan antara harga dan jumlah yang diminta di masyarakat. Nah, ini menggambarkan besarnya permintaan yang ada di berbagai tingkat harga. Ini kurva permintaan ya, tadi dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi semakin tinggi harga barang, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Oke, jadi ini adalah harga, ini adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Nah, semakin tinggi harga barang, contohnya di sini ya, ketika harga barang itu Rp100, nah permintaannya itu ada di sini di 2000. Tetapi ketika harga barang itu naik menjadi Rp200, permintaannya turun. Nah, bergeser ke sini, turun menjadi 1.500. Nah, sampai kalau harganya itu di 500 ya, ini justru permintaannya 0. Ya, jadi nggak ada barang yang diminta. Gerakan sepanjang kurva permintaan. Di sini perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Ya, perubahan sepanjang kurva permintaan ini berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi semakin tinggi atau justru semakin menurun. Ini terjadi gerakan kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan ini bisa bergerak ke kanan atau ke kiri apabila terjadi perubahan terhadap permintaan yang memang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang bukan harga. Sekiranya harga barang lain, contohnya, atau pendapatan pembelinya, dan juga berbagai faktor lainnya yang memang bukan harga yang mengalami perubahan. Sehingga perubahan itu bisa menyebabkan kurva permintaan akan berpindah ke kanan atau ke kiri, akan bergeser. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini di awalnya tuh ya di sini ya, ini 1, ini D2. D itu adalah demand atau kita asumsikan ini sebagai garis permintaan. Nah, ini D3. Di sini ada contoh untuk fungsi permintaan sebuah mobil. Nah, ini Q sama dengan A1P ditambah A2Y tambah A3 pen ditambah A4C dan ditambah A5I dan seterusnya. Jadi P di sini ada harga mobil, Y pendapatan, pen adalah jumlah penduduk, C kredit, dan I biaya iklan. Jadi nanti kalau misalkan ada variabel lagi itu juga bisa disesuaikan sampai A6 dan seterusnya. Nah, artinya ini adalah fungsi yang sudah dibuat ya, sudah ada angkanya juga. Artinya permintaan mobil itu akan turun sebanyak 3 unit karena di sini nilainya negatif. Nah, untuk setiap kenaikan harga rata-rata sebesar 1 juta dan permintaan akan naik sebesar 1,5 unit ketika pendapatan disposable ini mengalami kenaikan gitu. Dan juga
permintaan akan naik sebanyak 0,05 ketika ada tambahan 1 orang penduduk. Di sini ada taksiran permintaan industri mobil dengan menggunakan fungsi permintaan ya. Ini fungsi permintaan yang ada di awal tadi. Q min 3P ditambah 1,5 Y tambah 0,05 pen ditambah 1500 C ditambah 0,05 I. Nah, di sini Y adalah pendapatan. Ini ya, pendapatan disposable. Angkanya adalah 17 juta. Jadi min 3P ditambah 1,5 kali 17 juta ditambah 0,05 kali pen. Pen ini penduduk berarti 100 juta. Kemudian ditambah 1500 dikali 3. 3 di sini adalah C. C itu tadi kredit 3. Nah, kemudian 0,05 dikalikan 100 juta. Tadi ini I. I itu iklan. Nah, di sini. Jadi nilai-nilai ini itu berasal dari sini ya. Dari taksiran nilai variabel independen untuk tahun yang akan datang. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan hasil 35 juta sekian min 3P. Nah, ini adalah kurva permintaan mobil dari fungsi yang sudah kita hitung ini ya. Ketika sudah tahu nilai Q, maka kita juga bisa mencari nilai P. Nilai Q di sini adalah 35.504.400 atau 35,5. Itu di kuantitas yang diminta ini Q ya. Ini ada di sini. Untuk P dari fungsi Q ini, maka kita bisa mendapatkan nilai P sebesar 11,8 ada di sini. Nah, kurva permintaan tadi kan dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada pergeseran kurva permintaan. Ini ketika terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi bagaimana permintaan itu bisa bergeser baik ke kiri maupun ke kanan yang sudah dijelaskan di awal. Hubungan permintaan dengan keputusan manajerial. Perusahaan harus memiliki informasi yang baik dan layak terkait fungsi permintaan suatu produk agar bisa membuat keputusan operasional yang efektif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, bank itu harus tahu pengaruh jenis-jenis kredit terhadap permintaan masyarakat. Gunanya untuk apa? Ini untuk memperkirakan keinginan masyarakat terhadap suatu program kredit yang baru. Terus selanjutnya, selain permintaan, kita juga mengenal penawaran. Untuk teori penawaran, ini bunyinya adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Ketika permintaan turun, harga juga akan turun. Ini adalah penawaran. Hukum penawaran ya, bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Ketika harga turun, jumlah barang yang akan ditawarkan itu juga ikut turun. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran ini hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan. Bedanya ini adalah ada faktor eksternalnya juga, yaitu ada yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga biaya produksi, yang keempat tujuan perusahaan, dan yang kelima teknologi yang digunakan. Nah, di sini ada contoh tabel daftar penawaran buku tulis ya. Ini untuk buku tulis A harganya 500 dan jumlah yang ditawarkan 900 dan seterusnya, sehingga bisa membentuk kurva penawaran yang seperti ini ya. Jadi ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Nah, di sini ada gerakan sepanjang kurva penawaran. Jadi kurva penawaran juga bisa bergeser. Selanjutnya ada gerakan sepanjang kurva penawaran. Jadi kurva penawaran di sini juga bisa bergeser ya, baik ke kanan maupun ke kiri seperti kurva permintaan tadi, tergantung apa yang bisa mempengaruhi penawaran itu ya. Selanjutnya ada kelebihan permintaan atau excess demand. Ini adalah terjadi ketika kuantitas yang diminta itu lebih besar daripada kuantitas yang ditawarkan. Kemudian kelebihan penawaran atau excess supply ini adalah ketika kuantitas yang ditawarkan itu lebih besar daripada kuantitas yang diminta. Nah, di sini ketika terjadi kelebihan penawaran itu akan ada di sini ya, di atas. Namanya adalah excess supply. Ketika terjadi kelebihan permintaan itu ada di sini, namanya adalah excess demand. Nah, jadi kemudian dari excess demand dan excess supply di sini ada titik tengah ya, dipertemukan ada titik tengah yang namanya titik keseimbangan atau titik equilibrium. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi teori permintaan dan juga teori penawaran untuk mata kuliah ekonomi manajerial ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.